Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RCTV, dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, pemirsa RCTV, kembali lagi ketemu dengan saya Muhammad Yahya dalam program spesial di bulan penuh hikmah Ramadan Menyapa. Pada sore hari ini, tema yang akan kita bicarakan adalah Ramadan dan tradisi pesantren. Para pemirsa yang budiman, tema ini cukup menarik. Mengapa? Karena Ramadan selain daripada syahrus syam, dia juga syahrul riyadhah, syahrul tarbiyah. Nah, pesantren merupakan laboratorium dalam proses pendidikan atau di dalam dunia pendidikan Islam, bahkan yang tertua. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya bentuk-bentuk dan narasi-narasi keislaman yang dibangun oleh tradisi pesantren? Telah hadir bersama kita Bapak Kiai Haji Wawan Arwani MA. Beliau adalah Rois Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon dan pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung saja Pak Wawan. Ya, terkait dengan Ramadan dan tradisi pesantren. ya. Apa nih bentuk-bentuk dari tradisi pesantren berkaitan dengan Ramadan sehingga ini menjadi ciri khas dari Islam di Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'dah. Para pemirsa RCTV yang saya hormati, bicara soal pesantren, seperti yang kita tahu, pesantren ini kan kalau bahasa saya sebuah lembaga pendidikan yang sangat Indonesiawi. Karena memang pesantren itu justru berangkat dari tradisi, berangkat dari budaya luhur bangsa Indonesia. Kemudian dikombinasikan, dikombinnya dengan tradisi Islam. Sehingga pesantren sesungguhnya dari situ sudah menampilkan dua sosok dari sisi kebangsaan dan keislaman. Kemudian ketika datang bulan Ramadan, sebagai komunitas muslim tentu dengan penuh sukacita menyambut bulan mulia itu dan mengisinya dengan melaksanakan berbagai kegiatan. Hanya memang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sudah, tetapi substansinya tetap kami pertahankan, bahwa di saat bulan Ramadan itu ada pengajian yang dilaksanakan khusus pada bulan Ramadan. Kami sebut namanya pasaran, pengajian pasaran. Dan itu biasanya kitab-kitab yang dikaji juga tidak selalu dipelajari di luar Ramadan. Jadi ini kita berbeda dengan biasanya begitu. Bukan, katakanlah bukan kitab kurikulum ya, tetapi memang kitab yang dipilih khusus untuk dikaji di bulan Ramadan. Dan itu yang di luar Ramadan boleh jadi belum tentu khatam dalam 1 tahun. Di bulan Ramadan itu bisa selesai dalam waktu paling lama 20 hari. Baik, Pak Wawan, jika kemudian masyarakat di luar pesantren nih ingin membuat suasana Ramadan seperti halnya di dalam dunia pesantren, kira-kira bentuknya seperti apa yang bagus atau yang menarik biar nuansanya juga sesuai dengan nafas pesantren gitu? Ini saya mungkin agak menyimpang sedikit, tapi ini saya kira memberikan gambaran keislaman kita keseluruhan. Bagaimana
kemudian Ramadan di Indonesia itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, diapresiasi oleh umat Islam, tidak cuma di kalangan pesantren, tapi memang ini boleh jadi berasal dari ajaran para kiai di pesantren. Mohon maaf, saya ingat ketika saya kuliah di Sudan dulu, pada acara Ramadan seperti ini, TV nasional Sudan itu punya program Ramadan fil Alam, Ramadan in the World, dan saya diminta bicara soal kegiatan umat Islam Indonesia di bulan Ramadan. Saya jawab sebagai umat Islam ya tentu saja berpuasa. Mereka kemudian mempertanyakan, enggak, yang spesifik, yang khas Indonesia itu apa katanya di bulan Ramadan. Kemudian sebelum itu mereka juga bertanya bahwa di bulan Ramadan ini kan banyak sekali budaya, banyak sekali tradisi umat Islam yang terpengaruh oleh tradisi budaya Arab. Nah, yang spesifik Indonesia saya katakan, kami oleh guru-guru kami, oleh para ulama kami diajarkan untuk berpuasa meskipun usia kami masih sangat anak-anak, sangat dini. Berusia 5 tahun, 6 tahun kami sudah diajari puasa. Yang menjadi pewawancara tentu saja bingung. Anak sekecil itu sudah suruh puasa katanya. Puasa model apa? Apa kuat begitu? Nah, saya ini puasa yang kami sebut dengan puasa, saya sampaikan dalam bahasa aslinya. Orang Cirebon nyebutnya puasa panas pagar. Apa itu puasa panas pagar? Mereka ngerti. Apa katanya puasa panas pagar? Puasa panas pagar itu anak-anak umat Islam ketika datang bulan Ramadan dan masih berusia 5 atau 6 tahun, ketika baru bangun tidur pagi, tidak langsung makan, tidak langsung minum, tapi mereka dilatih untuk merasakan lapar dulu, haus dulu barang sebentar, juga menghormati orang berpuasa. Boleh makan kalau nanti pagernya sudah panas, pagar rumahnya sudah panas. Atau ada lagi puasa, istilahnya puasa ayam metu. Apa itu puasa ayam metu? Boleh berbuka di bulan Ramadan itu anak-anak yang kalau ayamnya sudah keluar. Kalau ayamnya sudah keluar. Jadi tanda maghribnya, tanda selesai. Itu mereka tertarik sekali. Loh, ini puasa model apa ini katanya? Nah, kemudian ada lagi, ada kata yang spesifik Indonesia, dan ini ajaran dari ulama kami di Indonesia, bahwa ketika anak-anak itu berusia 7 atau 8 tahun, mereka juga sudah puasa. Mereka bingung lagi, anak sekecil itu sudah berpuasa, puasa apa? Nahnu ta'awadna, kata saya, nahnu ta'awadna ala som sambungan. Bingung mereka, mawa katanya, what is the meaning of sambungan? Saya katakan puasa sambungan itu adalah bahwa anak-anak pada usia 6-8 tahun ketika datang bulan Ramadan itu melaksanakan puasa hanya sampai datang waktu sholat zuhur. Begitu sholat zuhur mereka boleh makan, boleh minum, boleh buka, dan kemudian melanjutkan puasa lagi sampai maghrib. Mereka bingung terus saja, ini puasa model apa, ini kata puasa cap apa? Saya sampaikan, ini memang laisa bisomin syar'iyyin. Ini bukan puasa syariat, tapi yang mesti Anda perhatikan, kata saya, adalah bagaimana para ulama, para orang tua Islam di Indonesia itu mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa sejak usia dini. Mereka muji luar biasa. Ini yang kemudian sangat Islami dan di negara kami tidak ada katanya. Itu saya kira itu gambaran keseluruhan bahwa di luar komunitas pesantren juga sesungguhnya ketika datang bulan Ramadan di Indonesia ini sudah sedemikian rupa terbangun. Artinya bahwa sebenarnya masyarakat di luar juga banyak mengadaptasi model-model di pesantren. Cuma memang karena tidak mungkin dong adaptasi itu mesti sama persis. Betul. Terus selanjutnya ini kan di era pandemi nih, di era semua orang PSBB, bahkan pesantren-pesantren sebelum Ramadan sudah dipulangkan. Nah, kemudian fenomena Ramadan di tahun ini banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz yang melakukan pengajian di media sosial. Sejauh mana sebenarnya hero atau motivasi para kiai, para ustadz ini untuk mempertahankan pengajian itu meskipun melalui ada keterbatasan melalui media sosial? Ini yang tadi saya katakan, substansinya tetap berjalan, tetapi
mungkin pernik-perniknya, hal-hal yang terkait dengan itu, pendekatan dan seterusnya itu baru. Karena ternyata Ramadan kali ini, karena situasi yang serba kagok seperti ini, maka kemudian memunculkan gagasan yang buat saya juga inovatif dan sesungguhnya memang mesti dilakukan oleh kalangan pesantren. Banyak kiai, banyak ustadz yang kemudian pada bulan Ramadan ini tetap menyelenggarakan pasaran, tetapi dengan cara daring, dengan jarak jauh, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan teknologi. Buat saya ada dua hal yang bisa dilaksanakan secara sekaligus. Yang pertama, dengan melaksanakan itu semua, itu artinya kalangan pesantren tetap mempertahankan tradisi dan budaya baik pesantren, ngaji pasaran. Yang kedua, ini artinya juga pesantren mulai mampu memanfaatkan teknologi untuk sesuatu yang lebih bermanfaat ketimbang sebelumnya. Terkait dengan, karena di media sosial itu kan yang lihat banyak ya. Dan kalau saya lihat kebanyakan masih tetap menggunakan misalnya cara maknaninya, bahasa pengantarnya. Ini perlu nggak merubah ke hal-hal yang misalnya digeser ke yang nasional begitu? Ya memang menarik. Supaya bisa dipahami oleh banyak orang. Saya juga mendapat pertanyaan seperti ini sebelumnya, tetapi jangan lupa ini kan kali pertama. Ini kali pertama sehingga relatif ya mungkin uji coba sambil mencari-cari bentuk yang sesungguhnya. Memang di situ boleh jadi akan terjadi tarik menarik. Maksud saya satu sisi bagaimanapun metode bandongan itu yang biasa dilakukan di pesantren sudah menunjukkan keberhasilannya, sehingga itu yang kemudian tetap dipertahankan dan dilaksanakan oleh kalangan pesantren sementara ini. Jadi karena ini baru pertama, mungkin nanti kedepannya akan ada inovasi dan pembaruan begitu ya. Sementara sampai di sini dulu Pak Wawan, kita break dulu sejenak. Para pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami para pemirsa RCTV. Ramadan Menyapa, sebuah talkshow interaktif kerjasama LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTV. Para pemirsa dapat melakukan dialog interaktif bersama kami di line telepon 482138. Assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Puasa hari yang ke-19 ya, Bung Yahya. Iya. Masih tetap semangat kan, Bu Indra? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mangga Bu Indra, apa yang mau disampaikan kepada Pak Yai Wawan? Assalamualaikum Pak Ustadz Kiai Haji Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau bicara pesantren, saya juga rasanya bagaimana ya. Saya termasuk umi yang tidak berhasil untuk mendidik anaknya untuk masuk ke dalam pesantren. Mungkin karena gimana ya, hati ini masih ya udahlah dengan umi aja di sini begitu. Nah, mengenai puasa gitu yang di luar pesantren pun, tadi kalau di pesantren dikatakan ada pasaran, saya juga senang lihatnya kalau kegiatan itu dilakukan gitu. Nah, sekarang cucu-cucu saya sendiri ada yang umur 5 tahun itu sudah puasa maghrib. Pak Wawan, bukan puasa pager. Jadi entah bagaimana ya. Jadi pernah dia sakit juga disuruh buka gitu, malah nangis.
nggak mau aku mau puasa gitu. Nah, tapi cucu yang lain lagi ada yang ya umur 7 tahun puasa pagar dulu, ya puasa duhur, kemudian maghribnya sama dengan neneknya ini dimulai pada usia 9 tahun begitu. Nah, jadi kadang pola pendidikan bagaimana ya yang sebaiknya dilakukan itu. Walau saya nyesel kok nggak ada ya anak saya yang masuk pesantren gitu. Dan sepertinya cucu saya juga nggak ada nih Pak. Iya, karena dalam surat Yasin ayat 83 itu mungkin kurang lebih berbunyi, Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Itu saja mungkin yang bisa menenangkan hati saya. Bagaimana menurut Ustadz Kiai Haji Wawan? Dan terima kasih Bung Yahya. Sama-sama Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan menarik sekali pengalaman dari apa yang telah terjadi di Bu Indra. Bagaimana Pak Wawan menanggapinya hal ini? Ya, ini terima kasih Bu Indra, pengalamannya memang seperti itu dalam kenyataan. Antara anak-anak yang satu dengan yang lain itu kan kemampuannya berbeda, kekuatannya berbeda. Maka kalau menurut saya 5 tahun sudah maksakan ya jangan dulu deh, kasihan. Kalaupun mereka sudah ngotot-ngotot begitu, tolong dipantau, tolong diperhatikan betul. Sebab kalau belum kuat, kalau jadi sudah jangan sampai apalagi ada unsur memaksa anak. Jangan sampai ada pemaksaan seperti itu. Itu kan juga psikologis nantinya berbahaya. Agama kok maksa-maksa begitu. Dan kalaupun dia kemauan sendiri harus dipantau. Nah, kalaupun kalaupun itu kemauan sendiri harus dipantau. Nah, kemudian terkait dengan tadi ya, Ibu Indra ingin sekali anak cucunya ada yang pesantren. Mudah-mudahan Ibu kalaupun kemarin putra putrinya belum sempat, masih terburu barangkali ada cucunya yang mau belajar di pesantren. Kalaupun kemudian tidak, ya pesantren itu kan salah satu alternatif pendidikan Islam. Jadi artinya orang belajar di mana saja lah, tidak harus di pesantren. Walaupun kemudian pada sisi-sisi tertentu boleh jadi pesantren juga baik. Mungkin pesantren dalam pengertian yang lebih luas begitu di kiai-kiai kampung begitu, atau seperti apa. Baik, Pak Yai Wawan, kita kembali ke persoalan tadi, bagaimana kemudian perubahan situasi COVID-19 ini terkait dengan kegiatan para kiai di pesantren. Mungkin ada hal-hal yang perlu diberikan spesifikasi atau tips-tips lebih lanjut begitu untuk pengembangan nanti ke depan. Mungkin saya kira ke depan akan lebih banyak lagi kiai-kiai yang melakukan pengajian online, meskipun kita berharap bahwa COVID-nya sudah nggak ada lagi, jadi pengajiannya tetap ada santrinya, tetapi juga live begitu kan, akan sangat menarik kalau itu terjadi. Masukannya seperti apa, Pak? Ya, ini penting saya katakan tadi, ini kan baru terjadi untuk kali yang pertama, sehingga juga relatif persiapannya, apalagi mendadak sekali, kemudian juga di luar itu tidak ditutupi, banyak kalangan pesantren masih gagap dengan teknologi. Ini sesuatu yang baru sekali, sehingga kemudian tadi ya, kalau memang kritiknya jadinya kok maknanya Jawa semua seperti itu. Karena tadi mereka belum mempersiapkan secara khusus. Kalau ini kemudian mau dalam tanda kutip mau ditawarkan keluar lah. Itu kan juga mereka menyelenggarakan pasaran online. Itu kan target pokoknya sebenarnya santri yang pulang. Maka santri itu ada komunikasi santri-santri yang dipulangkan sebelum Ramadan. Mereka tetap bisa ngaji di kiainya, di ibunyainya masing-masing lewat cara itu. Sehingga tentu saja
kita belum bisa dapat mengambil kesimpulan atau menilai. Kalau saya baru melihat ya tadi ini kali yang pertama, yang kedua ini artinya dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada, pesantren sudah memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran bagi para santrinya. Ke depan tentu saja harus difikirkan secara lebih matang bahwa ternyata kan juga santrinya tidak cuma yang sedang pulang saja. Tetapi banyak juga santri-santri di luar, bahkan lebih banyak itu. Justru dan alumni juga tetap santri. Dan saya kira itu juga butuh sentuhan, butuh perhatian tersendiri. Termasuk bagaimana nanti mengelola metodologinya, sekaligus materi-materinya, apa yang mestinya disampaikan. Kan tentu mereka kebutuhannya berbeda dengan para santri yang sekarang sedang pulang itu. Baik, kita lanjut terkait dengan cara pandang keislaman pesantren, bahwa pesantren ini kan mungkin menjadi bagian daripada wajah keislaman yang orisinal di Indonesia ini. Nah, terus hari ini tantangan keislaman kita itu dihadapkan pada pertarungan wacana yang begitu kuat, bahkan bisa saja mengancam NKRI. Bagaimana kemudian pesantren menangani persoalan wacana keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini? Buat saya sampai hari ini saya bisa melihat pesantren masih tetap percaya diri, optimis dengan apa yang selama ini mereka lakukan. Hanya tentu saja saya juga mendapati kenyataan bahwa kalangan pesantren sangat menyadari betul bahwa improvisasi itu diperlukan, inovasi itu dibutuhkan. Sehingga saya yakin bahwa tadi saya menyebut masih percaya diri pesantren, karena mereka juga tidak semata-mata mempertahankan apa yang mereka yakini, apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan, tetapi mereka juga melakukan inovasi, melakukan pengembangan dan seterusnya. Lalu terkait dengan bagaimana kemudian strategi pesantren menghadapi gempuran-gempuran, misalnya terkait dengan gerakan Islam transnasional dan lain sebagainya, sejauh apa pesantren menghadapi ini? Kalau yang saya perhatikan yang dilakukan oleh pesantren, mereka tetap mengajarkan apa yang selama ini menjadi keyakinan mereka, hanya kemudian ditambahi penguatan. Catatan saya, pesantren itu tidak pernah mengajarkan kebencian, sehingga kemudian kalau bahasanya tadi agak sarkasme seperti itu, serangan dan seterusnya, ghazwatul fikr itu pesantren tidak menghadapinya sebagai musuh Kalau lawan tapi bukan musuh. Karena itu kemudian tetap dengan cara-cara pesantren mengajarkan substansi keislaman seperti selama ini, hanya mungkin kemudian ditambah sentuhan-sentuhan baru, karena memang kebutuhannya sudah berbeda dan fakta lapangannya juga menghendaki cara-cara yang baru. Artinya yang lama tetap dipertahankan, tetapi harus ada inovasi yang kemudian ini menjadi wacana yang hari ini baru datang, begitu ya. Pada dasarnya kan kalau dalam bahasa lain saya boleh menyebut munculnya fenomena pemahaman keislaman seperti sekarang ini dibuat di kalangan pesantren biasa-biasa saja, tidak terkejut lah. Toh namanya perbedaan pendapat, namanya perkembangan itu sesuatu yang niscaya. Buat kalangan pesantren seperti itu. Apakah di pesantren memang terbiasa untuk diajarkan berbeda begitu? Sangat terbiasa. Contohnya salah satu metodologi yang selalu kami ajarkan kepada para santri kan musyawarah itu kalau dalam bahasa kami. Itu mereka berdiskusi, mereka membahas tema tertentu dengan membawa rujukan kitab tertentu, kemudian hasilnya berbeda, itu juga biasa. Toh mereka juga seringkali para santri yang terlibat dalam musyawarah itu mendatangkan referensi dari kitab-kitab yang berbeda. Jadi dari rahim sudah biasa berbeda dan mereka akan siap menghadapi realitas perbedaan masyarakat itu.
Baik, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Pak Yai Wawan terkait dengan dunia pesantren dan Ramadan kali ini. Mangga Pak Yai. Ya, terima kasih Pak Yahya. Saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa pesantren itu pada dasarnya kan merupakan sebuah lembaga pendidikan, selain yang tertua di Indonesia juga sebuah lembaga pendidikan yang sangat Indonesiawi, sangat cocok dengan keadaan bangsa Indonesia. Sebuah pendidikan yang juga secara ekonomis bernilai sangat murah. Tapi saya ingin tegaskan bahwa sekarang ini pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan yang termurah, tapi tidak murahan. Beda ya. Artinya bahwa alhamdulillah kami tidak kalau saya ngungkap begini bukan berarti sombong, tetapi bahwa ini bagian dari ikhtiar kami, bahwa pesantren juga tidak menutup diri, tidak menutup mata, tetapi senantiasa berdialektika dengan zamannya, dengan lingkungannya. Karena itu kalau ada tuntutan perubahan ya kami juga mengikuti kok. Bahwa perubahan tadi saya katakan bahwa perubahan itu sebagai sesuatu yang niscaya, sesuatu yang sunnatullah. Maka ini kalau dulu ada cerita kiai itu ketika awal-awal handphone itu semarak luar biasa, ada kiai yang punya santri sukses secara ekonomi. Santrinya ini berkunjung ke kiainya dan ingin sering lebih komunikasi lagi. Karena itu santrinya membelikan HP kepada kiainya supaya lebih sering komunikasi. Ternyata setelah 2 bulan kok kiainya tidak pernah menghubungi, maka santrinya kembali datang menemui kiainya dan menegurlah ke kiainya, bertanya, Pak Kiai kan sudah saya belikan HP yang paling mahal, yang paling bagus itu Pak Kiai, supaya Pak Kiai bisa telepon saya kapan saja, kok Pak Kiai belum pernah telepon saya. Iya padahal kata jawab kiainya, saya sering hubungi tapi kok tidak nyambung. Loh kenapa Pak Kiai? Nomornya ada. Oh, setelah coba lihat, ternyata memang setelah diperiksa, wah ini sinyalnya Pak Kiai. Tidak ada, kata Kiai itu dengan lugunya, kamu kok membelikan HP saya tidak berikut sinyalnya. Maka nggak bisa menghubungi saya. Jadi menarik sekali Pak Yai Wawan ya, terkait dengan perubahan apa yang menetap di situ. Jadi kalau dalam bahasa yang lebih umum di tradisi NU atau tradisi Islam secara umum mungkin al-muhafadzatu ala qudini sholih wal akhdhu bil jadidil asla. Dan ini menurut saya bahwa menariknya di dunia pesantren adalah mampu bertahan dalam gejolak, dalam tantangan zaman seberapapun bentuknya. Demikian para pemirsa Talkshow Ramadan Menyapa pada sore hari ini dengan Kiai Haji Wawan Arwani MA. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Terima kasih Pak Yai. Sama-sama. Para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita ketemu esok pada jam yang sama di channel kesayangan Anda, RCTV Langka Padane. Saya Muhammad Yahya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.